Kemudian, Lanjut Bang Jack. ya. Ketika ada nubuatan dari Daniel, Mesias akan dibunuh. Kemudian ada lagi nubuatan dari Yesaya bahwa hamba Tuhan atau hamba Allah itu dia akan menjadi korban penebus salah. Kemudian ada lagi di kitab Yeremia, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan mereka, yaitu aku akan menjadi Allah mereka, yaitu aku akan mengampuni dosa mereka melalui pengorbanan Mesias. Kemudian ada lagi bahwa Yesus atau Mesias nanti dia akan dia akan berseru Eloi Eloi lama sabatani, dia akan ditusuk kaki dan tangannya. Jadi nubuatan-nubuatan itu menyatakan dengan tegas bahwa Mesias akan mati untuk menebus dosa. Jadi narasi Quran yang berbeda sendiri. Nah, ini yang kita pertanyakan. Selamat siang, Ustadz Zulkifli. Ya, semangat siang sahabat-sahabat sekalian. Ya, Ya, ini sangat menarik kajiannya ya. Lanjut. ya. Begini Bang Zul. Iya. Boleh nggak kita ngobrol sedikit ya Bang Zul? Boleh. Abang percaya Iya. tidak? Misalnya gini, suatu narasi teologi yang menabrak histori, Iya. maka dia bisa disebut sebagai fiksi. Menurut abang setuju tidak? Saya setuju. Oke, nice Bang. Jadi seperti ini Bang, ketika kita bicara penyalipan, Iya. ada 17 data lebih sumber primer yang mengatakan Yesus disalib. Nah, bagaimana logikanya abang percaya pada narasi teologis Quran yang mengatakan Yesus tidak disalib? Jadi Ya. ada teori namanya teori sumber primer, sumber sekunder, dan sumber asumsi. Nah, sumber primer jelas mereka yang ada di dekatnya. Ada dalam satu zaman. Mereka saksi mata. Nah, semua saksi mata itu menjadi rujukan bahwa memang Yesus disalib. Bahkan saksi-saksi non-Kristen pun mengaku Yesus disalib. Lalu bagaimana logikanya? Karena abang juga percaya bahwa narasi teologi yang menabrak histori itu fiksi, bagaimana abang bisa percaya dengan narasi Quran? Silakan Bang Zulkifli. Baik. Oke, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya akan mengatakan begini, ketika Al-Quran menerangkan seperti yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 157 ya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Al-Quran mengatakan penyaliban itu terjadi. Tetapi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara tadi mengatakan sepakat enggak Bang Suma? Saya sepakat. Bahwa ketika kemudian ada narasi yang dibangun, tapi tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka narasi itu fiktif. Kan gitu ya? Nah, lalu bagaimana mengurai Al-Quran ini? Wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran mengatakan ada penyaliban, tapi yang disalib itu bukan kekasih Allah, bukan utusan Allah. Nah, sebagai kristolog, tentu saya akan mempelajari data-data di dalam kitab saudara sebagai informasi awal dari kejadian, sebagai sumber kejadian yang menginformasikan kejadian. Sederhananya gini, di dalam kitab saudara, Matius 26 nomor 29, Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan surga. Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa.
Ini pernyataan Yesus, Bung. Dia tidak akan minum anggur lagi. Akan tetapi ketika kita melihat penyaliban, di dalam Yohanes 19 nomor 30 diterangkan dengan valid. Sesudah Yesus meminum anggur itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini Yesus siapa ini yang minum anggur ini? Narasi Al-Quran ada penyaliban. Jelas itu. Al-Quran mengatakan memang ada penyaliban. Tetapi Al-Quran mengatakan bukan Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Maria yang disalib, tapi orang yang diserupakan. Nah, saya minta Anda menarasikan lebih sempurna lagi apa yang saya terangkan kepada saudara. Yesus di sisi lain mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Kemudian ada Yesus lain yang minum anggur sebelum dia disalibkan. Coba Anda terangkan kepada saya. Baik. Silakan. Jadi seperti ini, Bang. Apa yang dilakukan di atas kayu salib? Yesus tidak minum anggur, tetapi dia dijejalkan dengan anggur asam. Beda ya. Kalau kita minum anggur di dalam perayaan, memang itu dari kesukaan kita, dari hati kita, entah itu sirup anggur, apapun itu. Nah, tetapi yang dilakukan, dia dicocokkan dengan itu. Nah, kemudian ketika narasi yang mengatakan bahwa bukan Yesus atau Yesus yang lain, nah perlu kita periksa. Pengadilan Yahudi itu berlapis, termasuk pengadilan Romawi. Ketika seseorang diserupakan, ya kan, dia sudah disesah dulu nih sama orang Yahudi. Kamu ngaku Mesias gitu kan, udah dihajar lah sama orang Yahudi. Kalau itu Yudas, dia tidak akan mengatakan dirinya, saya Mesias. Aku ini Yudas loh, kok kalian menganggap aku Mesias? Jadi narasi yang mengatakan bahwa seseorang yang diserupakan itu gugur. Kemudian ketika masuk pengadilan Romawi, di situ dikatakan apa? Dia mengaku sebagai raja, tidak terima raja yang lain. Buru-buru dia bisa mengatakan, aku ini Yudas loh, atau aku Simon dari Kirene, yang mana aku ini bukan Mesias, aku tidak mengaku raja. Dilepaskanlah sama Timotius, Pontius Pilatus. Pasti akan dilepaskan. Nah, kemudian ketika disalibkan, udah dicerat, diderda, segala macam, dia mengalami itu, penderitaan itu, sesuai dengan nubuatan yang dia akan alami, sesuai dengan perkataan Yesus, aku akan disalib. Kemudian di tengah jalan ada perwira-perwira Romawi, prajurit yang menendang dia, yang memecut dia. Dia bilang, saya ini bukan Yesus. Kalian salah. Dia gantian tendang. Cedas. Aku ini nggak salah. Aku nggak ngaku-ngaku Mesias. Nah, seperti itu Bang Zuma. Kemudian satu lagi, ketika Thomas bertemu dengan Yesus, dia tunjukkan, ini tangan dan kakiku. Jadi secara komplit Alkitab, baik dari Kejadian sampai Wahyu, nubuatan itu satu persatu. Nunjuk ke Yesus, satu persatu. Nunjuk ke Yesus, satu persatu. Bahkan dari mulut Yesus sendiri, dia mengatakan, aku akan disalib. Nah, bagaimana Anda sudah percaya tadi mengimani bahwa narasi teologi yang menabrak histori itu fiksi? Nah, bagaimana abang bisa percaya bahwa yang fiksi itu yang benar? Karena secara logika gini bang, secara logika. Untuk saat ini pun bisa orang loh mengaku loh bang, saya utusan Tuhan yang benar. Saya berasal dari Tuhan yang benar. Tapi dia nabrak sejarah. Dia berhak mengklaim. Klaim itu berhak, siapapun berhak. Tetapi ketika dia menabrak sejarah, ya kita bisa bedakan lah. Nah, kita kasih contoh, Rangga Saksana. Saya kasih analogi. Rangga Saksana, dia mengatakan, saya adalah raja dari ini. Nah, kemudian di Purwokerto, itu juga muncul raja dari ini. Nah, besoknya tetangga-tangga nggak lihat. Muncul prasasti di situ, celing, muncul prasasti di situ. Bahkan orang-orang pun tahu dia membutuhkan autentikasi dari sejarah untuk menjamin keadaannya dia, untuk menjamin klaimnya dia.
Orang paham harus ada kronologi sejarahnya. Mereka butuh prasasti. Lah ini beliau out of nowhere, dari mana beliau dapat tiba-tiba mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan sejarah. Dan beliau bukan saksi mata. Nah, pertanyaanku, gimana abang bisa percaya? Kita belum bicara masalah kritik historis yang lain loh. Kritik moral dan lain sebagainya. Ini masalah penyalipan saja. Monggo Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi yang saya petik dari penjabaran saudara Banjek, itu Anda katakan bahwa itu tidak minum, tapi hanya dicucuki gitu ya. Tetapi itu sudah terbantahkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Aku tidak akan minum, faktanya minum. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Artinya ada kontradiksi antara pernyataan Yesus ya dengan yang terjadi. Sekiranya Yesus benar yang disalib itu, maka dia akan melakukan segala upaya supaya dia tidak melangkahi apa yang dia sudah perjanjikan. Apapun itu, dia akan menahan supaya dirinya tidak minum anggur. Karena itu dia sudah ucapkan. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat secara telah kritis terhadap penangkapan yang terjadi terhadap sosok yang dikatakan Yesus. Anda boleh lihat di dalam Markus 14. Bagaimana kemudian cerita di sana, di data nomor 50, semua pengikut Yesus itu lari meninggalkan Yesus. Lari meninggalkan Yesus. Namun tetapi, ketika kita runut mengikuti cerita dari Markus 14 ini, terkait dengan Al-Quran ya, bahwa memang ada penangkapan, tapi yang ditangkap itu bukan Yesus asli. Ya, saya selalu merujuk kepada Al-Quran, karena kita sedang membahas Al-Quran. Markus 14 nomor 50, semua murid meninggalkan Yesus. Tetapi di Markus 50, sangat jelas diterangkan di sana bahwasanya masih ada satu manusia yang ikut di belakang orang yang ditangkap. Seorang anak muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya, mengikuti oknum yang dikatakan Yesus. Sementara murid yang lain sudah lari, tapi masih ada orang yang ikut di belakang, satu orang, dengan menggunakan kain lenan. Lalu kemudian di data nomor 52, lelaki muda tadi itu melepaskan kainnya lalu lari dengan telanjang. Kenapa mau ditangkap? Sementara objek ya, sasarannya itu sudah ada, yaitu Yesus. Kenapa masih ada oknum lain yang ingin ditangkap? Alasannya karena para prajurit tidak mengenal Yesus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, laki-laki yang telanjang lari menggunakan kain lenan tadinya ini siapa ini? Siapa ini yang lari dan kenapa dia lari dan kenapa dia ingin ditangkap kalau dia ternyata bukan Yesus? Dan kenapa kemudian orang-orang tentara Romawi masih mau menangkap dua oknum? Padahal tujuan mereka datang hanya menangkap satu, yaitu Yesusnya. Karena orang-orang Romawi tidak mengenal yang namanya Yesus itu yang mana. Lalu kemudian, sedikit lagi sahabat. Lalu kemudian, yang menggunakan kain lenan itu diceritakan di dalam kitab saudara. Di dalam kitab Yohanes 13 nomor 4. Di situ Yesus menggantikan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan di pinggangnya. Pemuda yang lari di belakang orang yang ditangkap, yang tadinya dikatakan Yesus, itu melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Nah, ini pertanyaan saya secara logika aja, sederhana aja. Mungkin Anda sudah menangkap maksud saya. Siapa pemuda yang lari di belakang oknum yang dikira Yesus ini? Karena penangkapan memang terjadi, kata Al-Quran, penyaliban memang terjadi, tetapi yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Silakan. Oh ya, luar biasa Bang. Jadi orang yang lari tadi itu kalau kita dalam pemahaman kami ya, itu adalah Yohanes Markus atau Markus sang penulis penginjil.
Nah, tetapi ada satu bukti yang begitu luar biasa, Bang. Yesus datang kepada Thomas dan para murid. Jadi disaksikan lebih daripada satu. Nih ya, saya kasih contoh. Selain itu ya, sebentar sebelum saya ke sana. Yesus mengatakan seperti ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, bahwa dia akan 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bayangin, perkataan Yesus di Matius 26. Lukas 24. Yesus sendiri merah-merah ini Bang ya. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Jadi Yesus sendiri mengakui itu. Nah, ketika ketika Yesus bangkit, mereka murid-murid teringat akan perkataan itu. Kemudian, ketika kita bicara masalah Thomas, Thomas pada waktu itu ditantang oleh Yesus. Taruhlah jarimu, Yohanes 20 ayat 27. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, jadi sejarah benar. Flavius Josephus, kemudian Pliny the Younger, kemudian Marbar Serapion, even Talmud Yahudi, even Paul dari Samosata, semua sepakat memang Yesus yang disalib. Yesus juga sepakat, aku akan disalib. Kemudian Yesus juga sepakat, dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada para murid. Ada 4 Injil sinoptik yang mencatat itu. Ingat ya, kontra dengan sumber abang yang hanya dari 1 orang. Oke ya. Nah, kita tahu bahwa dalam hukum ada istilah unus testis, nullus testis. 1 saksi bukan saksi. Nah, kalau mengatakan bahwa Tuhan adalah saksiku, wah itu setiap orang bisa mengatakan itu ya. Artinya apa? Klaim teologisnya itu nggak bisa hanya dari 1 sumber saja. Nah, kita semua sama-sama bawa nih Alkitab. Satunya di sebelah kanan Quran. Di depan meja bedah. Kritik sejarah. Nah, terlihat bukti-bukti sudah mengatakan Yesus sampai mencucukkan tangan, berarti memang dia melakukan yang disalib. Yesaya mengatakan, Yeremia juga mengatakan, kemudian Daniel mengatakan bahwa Mesias akan mati, akan disingkirkan. Zakaria mengatakan ia akan memandang pada mereka yang ia tikam. Kemudian Yeremia juga mengatakan, Yesaya apalagi, Yesaya 53, bahwa hamba Allah itu, Sang Mesias itu akan menjadi korban penebus dosa. Kemudian Mazmur juga mengatakan, bahkan Musa dari awal korban-korban yang dilakukan, dia juga merujuk nubuatan mengenai kedatangan Sang Mesias, Bang. Nah, bahkan dari perjanjian lama sepakat Mesias akan dikorbankan. Di perjanjian baru Yesus mengutip, saya akan mati. Setelah kebangkitan Yesus mengatakan, ini loh, cucukkan tanganmu ke sini. Mereka adalah saksi mata, mereka adalah sumber primer. Nah, tapi ini terserah loh Bang, terserah. Kita tetap menghargai keimanan Bang Zuma. Kalau Abang memilih yang ahistoris, bukan saksi mata, bukan orang pada zaman itu, hanya berdasarkan sumber subjektif dari malaikat. Secara sejarah dibedah sudah salah Bang. Karena pembedahan akan bertanya, ada saksi mata enggak? Enggak ada. Beliau adalah saksi mata bukan? Bukan. Injil saksi mata bukan? Iya saksi mata. Beliau ada sumber lain yang mendukung tidak? Atau cuma dia saja? Ya cuma dia saja. Sementara di Injil ada lebih dari 1 saksi mata. Ada 17 saksi sumber primer yang mengatakan iya memang penyaliban terjadi. Ya kurang lebih seperti itu Bang. Oke, baik. Jadi kalau di dalam pemahaman kami sebagai umat Islam ya, betul apa yang saudara kenakan bahwa sumber itu hanya berasal daripada Allah yang kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Jadi kejadian yang terjadi, Allah yang melihat. Nah, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW perkara yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya saksi satu orang itu nggak bisa, berarti Anda dengan secara langsung menolak kesaksian Yesus di dalam Yohanes 8. Di situ Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa 2 saksi itu sudah sah? Dan akulah yang menjadi saksi tentang diriku bersama juga Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus dan Bapa 2. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW, dirinya ditambah malaikat Jibril, ditambah lagi dengan Allah 3. Kedudukan dari saksi berdasar penjabaran saudara itu masih tinggi Rasulullah Muhammad SAW. Terkait ini ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan sejarah, ingat ya, Filipus yang saudara maksud itu lahir tahun 37 Masehi. Jadi tidak nyambung dengan cerita yang terjadi terhadap cerita Yesus. Dan pada saat dia menulis cerita itu, dia sudah berada sebagai oknum intelijen Kekaisaran Romawi yang sudah berpihak kepada kerajaan Romawi yang tadinya menjadi musuh daripada beliau. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa yang lari menggunakan kain lenan itu adalah Markus, itu terbantahkan Bang dengan Markus 14 nomor 50 yang mengatakan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus, termasuk Markus. Semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Kemudian setelah mereka lari, ada ternyata satu oknum yang jalan di belakang Yesus, yang mana dikatakan di dalam Markus 14 nomor 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan yang mengikuti Yesus. Sementara di sisi lain yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Bisa dilihat di dalam Yohanes 13 nomor 4. Nah, kalau Anda membantah ini, artinya membantah Al-Quranul Karim, tolong tunjukkan kepada saya di kitab mana Markus diceritakan menggunakan kain lenan. Siap. Kita berbicara mengenai sejarah kan? Nah, coba Anda urai itu. Anda urai karena Al-Quran itu seperti itu menjelaskan. Kalau di Al-Quran begini, Bung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ini seirama dengan nubuatan tentang Nabi Isa di dalam Mazmur 91. Nanti kita urai ke sana. Nanti kita urai bahwasanya Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 itu seirama dengan Mazmur 91 yang menceritakan tentang Yesus. Kita kembali kepada pokok yang tadi. Al-Quran mengatakan, ya, oke, silakan. Baik, saya ada catat poin-poin Bang Zuma ya, luar biasa ya. Jadi pertama gini, Bang Zuma mengatakan bahwa saksi dari baginda adalah Allah, Jibril, dan baginda sendiri. Nah, permasalahannya Bang, untuk mengatakan hal tersebut, anak kecil pun bisa Bang. Kita nggak bisa menafikan ini. Seorang anak kecil bisa mengatakan, Allah, Michael adalah saksiku. Kita tidak bisa membandingkan pernyataan tersebut dengan saksi-saksi sejarah tadi. Kemudian, ketika Abang merujuk, aku dan Bapak adalah saksiku. Nah, ingat, ketika Yesus berada di atas gunung, di situ dia bertemu dengan Musa dan sekaligus Elia, dan ada suara dari Bapa. Itu ada saksi lebih daripada satu, yaitu Yohanes, Yakobus, sama 3 orang murid. Yakobus, Yohanes, sama Andreas kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Jadi keberadaan Musa dan Elia yang hadir dan ngobrol dengan Yesus pada waktu itu, Yakobus, Yohanes, Petrus, itu disaksikan oleh ketiganya. Jadi bukan semacam perkataan, saksiku Tuhan dan malaikat Mikael, misalnya.
Kalau menggunakan dasar yang tadi lemah sekali Bang Suma. Kenapa? Karena setiap orang di seluruh penjuru dunia ini bisa mengatakan dan membolak-balik sejarah. Ketika kita bicara sejarah ya Bang ya, dan narasi yang ahistoris, maka itu narasi ahistoris itu mirip dengan kapal Titanic yang nekat nabrak gunung es. Yang hancur siapa? Yang tentu yang ahistoris tadi. Tapi ahistorisnya sudah didukung loh oleh Michael dan Tuhan. Loh, semua orang bisa mengatakan itu loh. Dan mungkin orang-orang yang mengatakan itu, mungkin dia adalah seorang guru yang terpelajar, seorang profesor bahkan. Dia punya hak yang sama dan sah untuk mengatakan itu. Makanya itu tidak bisa menjadi rujukan, Bang. Kemudian, ketika Abang mengatakan ya, bagaimana dengan Flavius Josephus yang 32 tahun setelah peristiwa itu? Bang, sampai hari ini, kabat.org atau sefaria.org itu menginkludkan Flavius Josephus di dalam Sefaria. Mereka mengakui tulisan Josephus sebagai sumber sejarah. Jadi masih dipakai tuduhan, oh ini dia adalah sumber dari Romawi. Oh nggak bisa dong. Sumber sejarah itu tidak melihat dari apapun, tetapi kita lihat dari objektivitas tulisannya. Itu. Sekali lagi, bahkan Yesus sendiri, mungkin Abang juga harus bantah ya. Yesus sendiri menunjukkan kepada Thomas dan di depan murid-murid, ini loh, cucukkan tanganmu, aku yang disalib kemarin. Dan kemudian ayat-ayat dari Markus, Lukas, Yohanes yang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, aku akan disalib dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Silakan Abang juga bantah itu. Karena itu perkataan langsung dari Yesus, non tafsir. Kalau saya melihat Abang mengatakan mengenai Markus, itu tafsir. Abang berbicara mengenai apa? Jubah, itu tafsir. Abang berbicara mengenai apa? Kita nggak tafsir, kita straight to the point di situ. Kemudian yang terakhir, semua murid Yesus lari. Nah, kita lihat seperti apa kata semua tadi, Bang. Kita kasih contoh nih. Ada kecelakaan, dikatakan, oh semua orang melihat itu. Kecelakaan tadi. Nah, tentu dalam bahasa majas yang sama itu digunakan. Semua murid lari. Nyatanya Yohanes ada di situ kok sampai Yesus disalib. Jadi tidak bisa dikatakan semua ini kemudian ditafsirkan begitu liar. Semua orang melihat kecelakaan itu. Oh, apakah ibu-ibu yang di sebelah sana ngelihat? Enggak, dia masih sibuk dengan kalkulatornya. Apakah mas-mas yang naik sepeda? Enggak, dia ternyata kejar-kejaran dengan waktu. Enggak lihat. Jadi kata semua, Bang Zuma, mohon maaf, tidak bisa menafsirkan itu kemudian digebiah-uyah seperti itu. Itu metode tafsir yang gebiah-uyah. Tapi seperti yang kita kasih contoh. Mohon kalau boleh Bang semua bantah dengan pernyataan Yesus sendiri, ini aku loh yang disalib. Dia tunjukkan jarinya. Dan kontraskan dengan kitab Abang yang 700 tahun baru ada, yang bisa setiap orang mengklaim, aku dapat saksiku adalah dari Tuhan dan dari malaikat. Monggo Bang Suma, silakan. Baik, makasih Bang Jack. Jadi gini, yang pertama tadi ya di poin menggunakan kain lenan. Tuh, Anda tidak mampu menunjukkan siapa yang menggunakan kain lenan. Dan saya mampu membuktikan bahwa yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Markus tidak. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda membangun sebuah cerita, Petrus, Yakobus, Yohanes disebutkan juga di sana, bahwa ketika 3 orang ini dibawa oleh Yesus ke atas gunung yang tinggi, di situ kemudian Yesus merubah wajah. Lalu kemudian di situ terlihat Musa dan Elia. Ini adalah kejadian yang sangat luar biasa.
Kejadian yang sangat luar biasa, yang kalau benar Markus, Lukas dalam cerita ini, maka yang lebih pas menceritakan itu adalah saksi mata yang melihatnya. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam catatan Yohanes yang menceritakan cerita ini. Yesus naik ke gunung bersama dengan Yohanes, bertemu Musa dan Elia. Kalau ada, saya katakan bahwasanya kesaksian para penulis kitab saudara itu lebih valid daripada kesaksian Al-Quranul Karim. Tapi Anda tidak akan bisa menemukan itu, Bung. Ini hanya cerita per cerita yang disampaikan orang per orang. Dari kuping ke mulut, dari mulut ke kuping. Oke, itu dua. Kemudian yang ketiga, ketika saudara mengatakan ada oknum, inilah lambungku, inilah dan seterusnya. Itu adalah cerita yang dibangun, yang ingin, yang memiliki misi dan tujuan memang untuk menjadikan Yesus itu mati di atas tiang salib. Loh, kok bisa Bang Suma mengatakan itu? Yes, Al-Quran mengatakan begini. Ya, mohon maaf saya harus sandarkan kepada Al-Quran ketika kita dialognya itu santun seperti ini. Al-Quran mengatakan bahwa mereka berselisih paham tentang siapa yang disalibkan. Dan saya bisa mengurai di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta, ya. Di situ dikatakan di bab 25 nomor 19, Paulus berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ya. Orang-orang mengatakan Yesus mati, Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Kekeliruan Al-Quran itu terjawab di sana. Tidak akan mungkin Al-Quran keliru menjabarkan apa yang terjadi pada masa lampau. Dikatakan oleh Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka berselisih paham. Dan itu masih bisa Anda lihat sampai hari ini. Antara Yahudi sampai dengan Kristen hari ini masih berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Jadi saya lebih percaya pemberitaan wahyu dari langit daripada yang Anda bangun dari cerita-cerita yang bersumber dari kitab saudara. Atau dari sejarawan yang Anda maksud. Sejarawan yang tidak melihat fakta di lapangan. Terakhir dari saya, dari sesi ini. Ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus melakukan ini, Yesus mengatakan ini. Bung, kalau kebangkitan dari kematian itu adalah hal yang sangat fantastik. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Yang harus ditunggu-tunggu oleh murid-murid Yesus. Sayangnya cerita euforia yang dibangun gereja, Yesus bangkit pada hari ketiga, itu tidak terjadi. Apa buktinya tidak terjadi? Tidak ada satu manusia pun, termasuk murid-murid yang terkasih, yang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus. Artinya pemberitaan itu tidak ada pada masa pengajaran Yesus. Munculnya belakangan. Mari kita buktikan. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya di Lukas 24, nomor 36, 37 dan seterusnya. Di situ muncul Yesus mengatakan Shalom alaihim. Damai sejahtera untuk kalian semua. Apa yang terjadi? Murid-muridnya kaget mengira melihat hantu. Bukannya mengira melihat Tuhan. Tapi hantu, Bung. Menandakan bahwasanya mereka memang tidak tahu menahu tentang kebangkitan. Kalau mereka tahu menahu tentang kebangkitan, maka dia akan datang menunggu detik-detik kebangkitan gurunya. Dan begitu bangkit, mereka akan berteriak, haleluya. Tapi faktanya, berita yang didengarkan Yesus ditangkap, dia dibunuh. Muncul Yesus, kaget, mengira melihat hantu. Karena yang ada dalam benak mereka, gurunya sudah meninggal. Kok bisa muncul? Sampai-sampai Yesus meyakinkan mereka, ada apa dengan kalian? Aku inilah Yesus. Gak percaya kalian? Ini tanganku, ini kakiku. Rabalah aku. Aku Yesus. Lalu kemudian Yesus minta ikan goreng dan madu. Dikasih. Untuk membuktikan dirinya bangkit? Tidak. Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mati dan bukan hantu. Al-Quran tidak pernah keliru, Bung. Saya kira gitu. Silakan. Luar biasa ya Bang ya. Tadi Abang mengatakan dengan tegas ya. Jika ada saksi mata yang melihat karena Yesus mendapat kemuliaan tadi ya di atas gunung, itu Abang
dengan tegas mengatakan bahwa saya akan menganggap narasi Quran itu apa Bang tadi? Keliru menyatakan Keliru. tentang penyaliban. Ya. Baik, terima kasih Bang. Jadi kita lihat yang pertama ya, saya lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu. Matius mengatakan, maka nampaklah mereka. Yesus berubah muka di depan mereka ya, kata Petrus kepadanya, maka nampaklah Musa dan Elias yang berbicara dengan dia. Jadi ada peristiwa itu. Kemudian Markus 9 ayat 7. Rabi, betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Itu kata Petrus. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Maka datanglah awan menaungi mereka. Terdengar, inilah anak yang kasih, dengarkanlah dia. Itu dari Markus. Kemudian dari Lukas, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Kemudian inilah anak yang kasih. Jadi ini adalah perkataan dari Lukas. Ketiga Injil sinoptik mereka mengutip hal yang sama. Lalu kita lihat dari 2 Petrus 1 ayat 17 dan 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng yang isapan jempol manusia ketika kami beritahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah yang anakku yang kasih, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu sekali lagi ya, kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi dari pernyataan ini ternyata ada saksi mata. Dan Abang sudah mengatakan bahwa narasi Quran itu tidak benar. Oke, saya teruskan ya Bang ya. Kemudian mengenai berselisih paham, Talmud mengatakan Yesus disalib. Kenapa? Talmud orang Yahudi pada waktu itu, dia tentu adalah orang yang menginginkan kematian Yesus. Itu satu, pasti. Dia ingin kematian Yesus. Dipastikan. Itulah kenapa Talmud mencatat itu. Walaupun ada narasi-narasinya mereka, tetapi mereka tetap mengatakan Yesus disalib. Kemudian mengenai kebangkitan, Abang sama sekali tidak membantah apa yang saya sampaikan. Yesus sendiri dengan mulut bibir beliau mengatakan, ini loh Thomas, cucukkan tanganmu ke aku. Oke, kemudian masalah murid-murid kaget dan mengira melihat hantu. Ada narasi setelah itu yang mengatakan mereka baru tahu Yesus mengatakan aku akan bangkit. Nah, ada narasi setelah itu mereka baru tahu setelah Yesus dimuliakan, dalam artian dia bangkit. Jadi Abang bisa melihat pada waktu itu seseorang pengikut yang tercerai-berai, yang mereka ketakutan, itu adalah kondisi kalau kita selami pada waktu itu. Semuanya pada ketakutan. Tetapi setelah itu, apa yang terjadi? Oh, benar apa yang diomongkan Yesus, bahwa dia akan bangkit. Jadi, kedua hal tadi, mohon maaf, Abang sendiri loh yang mengatakan, bahwa kalau memang ada saksi peristiwa tadi di atas gunung, nah saya sudah tunjukkan. Petrus ada dan Petrus menunjukkan bukti tersebut. Ya kurang lebih seperti itu. Abang bisa sudah mengatakan bahwa berarti narasi Quran yang keliru. Itu pernyataan Abang. Aku nggak tambah-tambahin. Silakan Bang Suma, monggo. Oke, baik. Oke. Jadi pernyataan saya tadi jelas ya. Pernyataan daripada saksi. Ternyata yang Anda uraikan itu adalah Markus 9 dan juga ada di dalam Lukas 9 dan juga ada di dalam Matius 17 yang menceritakan tentang Yohanes. Makanya saya katakan Yohanes tidak menceritakan ini.
Yohanes tidak ada menceritakan cerita yang benar-benar terjadi ini. Kalau memang ini benar terjadi, Yohanes tidak menuliskan. Sementara dia adalah saksi yang ada pada saat itu. Nah, kalau Anda mengatakan ada dituliskan oleh Petrus, tunggu dulu, kita telaah dulu apakah betul kitab Petrus itu adalah tulisan Petrus murid Yesus. Karena surat-surat Petrus yang Anda uraikan itu adalah surat-surat yang diberikan kepada non-Yahudi. Muatan isinya itu sama seperti ide-ide gaya penulisan Paulus. Ingat, Petrus diminta oleh Yesus untuk melanjutkan dakwanya untuk Bani Israel. Surat-surat Petrus untuk non-Yahudi. Dan Paulus juga menegaskan di dalam Galatia 2, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat alias Yahudi. Jadi mustahil Petrus menuliskan surat Petrus. Muatan bahasanya pun itu ide-idenya sama seperti ide-ide yang digambarkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Gaya sastra Yunani yang digunakan di dalam penulisan Petrus 1, 2 Petrus 1, 1 Petrus itu berada jauh di luar apa yang diyakini oleh Petrus dalam hal ini sebagai muridnya Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara Anda untuk menolak bahwa ada Yesus yang disalib tapi bukan Yesus Kristus anak Maria, itu tidak sampai kepada poin. Kenapa saya katakan tidak sampai kepada poin? Satu, Yohanes tidak menceritakan hal itu. Kedua, yang Anda bawa ini adalah cerita yang dikatakan 1 Petrus, 2 Petrus ini, itu garapan daripada tujuan kitab ini dituliskan itu adalah garapan gereja-gereja yang arahnya kepada ajaran Paulus. Petrus gak mungkin berkhianat kepada gurunya. Gak mungkin. Paulus sendiri menerangkan dia hanya untuk orang berkulub, si Petrus ini. Jadi tidak mungkin dia menulis surat untuk orang yang tidak berkulub. Tidak mungkin. Itu sudah membantah itu. Nah, yang kedua, yang tadi itu ya saya tekankan bahwasanya Yohanes tidak menuliskan ini. Padahal di situ disebut namanya. Padahal ini adalah cerita yang sangat penting. Nah, kalau Anda mengatakan ada Lukas, ada Markus menceritakan, memang Anda harus sadari ya. Anda harus mengingat kembali pelajaran Anda ketika Anda belajar Bible. Bahwa di dalam 2 Timotius, Markus, Lukas ini kemudian dipanggil menjadi pengikut Paulus, itu untuk mendukung dakwanya. Anda boleh baca di dalam 2 Timotius. Ya, 2 Timotius 4. Anda cari di situ. Bagaimana kemudian hanya Lukas yang mengikuti aku dan panggilkanlah Markus untukku. Bawalah dia kemari untuk pelayanan. Jadi cerita-cerita yang dibangun kemudian oleh Markus, oleh Lukas, oleh oknum yang disebut Petrus, itu adalah cerita yang dibangun untuk kemudian menuliskan surat-surat yang seirama dengan muatan suratnya Paulus. Yaitu mengajarkan adanya oknum orang yang mati di atas salib untuk menebus dosa mereka. Intinya di sini. Ketika kemudian saudara mengatakan tidak ada ada yang menyaksikan kemudian Yesus bangkit dari kematian. Siapa yang menyaksikan Yesus berdiri, duduk, berdiri, berjalan dari kubur? Nggak ada. Lalu kemana orang-orang ini yang merasa bangga sebagai murid Tuhan? Kok seketika itu ditinggalkan begitu saja? Bahkan begitu gurunya datang malah kaget, terheran-heran, mengira melihat hantu. Logikanya ketika Anda dijanji oleh oknum yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati, kemudian membuat badai berhenti seketika, orang buta melihat dan seterusnya, segala mukjizat diperlihatkan, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan menurut Kristen. Lalu kenapa muridnya lari? Harusnya dia tahan badan loh, Tuhan loh ini. Kita lagi bersama dengan Tuhan loh. Ngapa dia takut? Apalagi melihat Tuhannya, kenapa mereka justru takut? Harusnya mereka busung dada, ya, puji Tuhan, Tuhan kita telah bangkit dari kematian. Tapi apa faktanya? Mereka malah bertanya jawab. Malah sampai ada madu dan ikan goreng untuk menguji itu. Membuktikan bahwa janji-janji dia akan bangkit itu dibangun belakangan. Ini pembuktian yang sederhana. Nah, tapi kalau Anda membantah silakan aja, itu tidak ada masalah, karena ini kita hanya berbicara perspektif Al-Quran dan kitab saudara. Yang pasti Al-Quran belum goyah sampai di sini.
Silakan. Ya, terima kasih Bang, luar biasa Bang. Jadi seperti ini Bang. Petrus jelas dia ada di situ. Terus ketika Abang meragukan surat itu ditulis oleh Petrus, ini menurut saya pertanyaan yang tidak pas. Kenapa? Di dalam 2 Petrus, dia sudah mengklaim dari Simon Petrus, hamba dan rasul dari Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami beroleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi jelas di 2 Petrus 1, Petrus sudah menegaskan bahwa ini adalah dia, si Petrus itu sendiri. Jadi narasi Abang membangun itu ada pada 2000 tahun setelah Petrus menulis. Sementara orang-orang terdekat pada waktu itu juga sudah mengakui bahwa ini adalah Rasul Petrus. Oke. Kemudian jelas sekali lagi Abang tadi mengatakan, mohon maaf, kalau sampai ada saksinya yang bicara sendiri, maka narasi Quran itu keliru mengenai penyalipan. Nah, puji Tuhan, Abang sudah sepakat. Oke ya, aku nggak mau bahas terlalu dalam. Kemudian lanjut. Tidak diragukan bahwa itu Petrus ya. Kemudian dari bukti bahwa dia minta dicucukkan tadi, mohon maaf, Abang tidak menjawab. Karena itu benar-benar memang membuktikan Yesuslah yang disalib, siapa lagi? Misalnya seperti itu. Permasalahan murid-murid yang kaget tentu kalau misalnya dimanapun ya, seorang yang pemimpin kemudian ditangkap sesuai dengan nubuatan ya, mereka baru menyadari itu setelah Yesus bangkit. Yesus memberitahu mereka, bukankah ada tertulis seperti ini. Nah kemudian kenapa Yohanes tidak? Nah ketika Yohanes tidak mencatatkan masalah di atas gunung, ini tidak bisa menjadi dasar untuk tidak adanya peristiwa itu. Karena kita tahu Matius jelas murid Yesus, dan itu sudah dikonfirmasi oleh gereja pada zaman itu, bukan penolakan pada tahun 2000 ini. Kemudian Hippolytus juga sudah mengakui Lukas adalah salah satu dari 70 murid. Dan Yohanes sendiri, dia yang ada di bawah itu. Bahkan banyak narasi, Yohanes mengatakan, ya memang dia yang ada di bawah salib Kristus. Jadi, dari sini kita sudah menunjukkan mana yang saksi sejarah dan saksi teologis. Yang pertama. Kemudian mana yang hanya saksi teologis saja. Nah, di sini kita sudah melihat perbedaannya. Kalau Quran ketika kita dibawa ke meja bedah, beliau mohon maaf hanya saksi teologis, klaim teologis. Sementara Alkitab dia meliputi historis, bukan hanya di dalam kekristenan tapi non-Kristen. Kemudian dia juga internal Kristen, dia juga benar. Dia adalah mereka adalah orang-orang yang ada di situ, yang ada 1 tahun, mereka adalah murid Yesus. Ya kurang lebih seperti itu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Bang Jack. Permisi Bang Zul. Yeah. Ini tadi saya yang bertanya ya Bang Zul. Iya. Monggo kalau mungkin Bang Zul boleh gantian bertanya kepada kami. Ada Mas Justin juga dan ada saya. Mungkin saya bertanya juga nanti ke Bang Justin. Gurunda saya dia soalnya. Silakan Bang Zul. Oke, sedikit lagi saudara ya terkait dengan Petrus tadi ya. Jadi gini, saya katakan kepada saudara, di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang menerangkan Petrus itu untuk orang-orang bersunat. Artinya dia memegang teguh amanat dari Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kau pergi ke bangsa lain. Itu amanat. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu ke bangsa lain. Ya, itu amanah. Lalu kemudian Paulus loh ini yang mengatakan,
Bahwa Petrus itu memang hanya untuk Bani Israel, orang-orang bersunat. Nah, ketika saya mengatakan bahwasanya 2 Petrus itu yang Anda bawa, coba mundur dulu. Lembutkan hati saudara untuk mundur. Baca di dalam 1 Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia. Ini untuk orang-orang non-Yahudi nih. Nih. Berarti surat ini bukan ditulis oleh Petrus Simon, murid Yesus, bukan. Tapi mengatasnamakan Petrus. Kenapa? Karena memang amanah Yesus itu kepada Petrus untuk meneguhkan, mengokohkan jemaatnya. Jemaat Petrus sudah pasti adalah orang-orang yang bersunat. Itu dulu yang perlu kita pahami bersama. Jemaat Petrus sudah pasti orang yang bersunat. Berarti surat-suratnya adalah untuk orang-orang yang bersunat. Sementara yang kita lihat, muatan daripada surat-surat Petrus, itu ide-idenya persis dengan gaya bahasa penulisan surat-surat Paulus. Selalu menuju kepada non-Yahudi, 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 dan non-Yahudi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, kalau Anda berbicara mengenai nubuatan, terkait dengan Yesus bangkit dan seterusnya. Ketika Yesus ditanyai minta bukti kemudian, ya angkatan jahat ini minta bukti. Ya, maka dia mengambil contoh apa? Tanda Yunus. Yunus itu tidak mati di perut ikan. Berarti Yesus tidak mati. Karena itu yang dijadikan oleh Yesus sebagai contoh. Itu kedua. Yang ketiga, ketika kemudian Anda melihat di dalam Matius 4, Iblis mengatakan, ada tertulis tentang engkau, jika benar kau Yesus adalah anak Tuhan, atau murid Tuhan, atau pengikut Tuhan, atau hamba Tuhan, atau kekasih Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan memang ternyata itu tertulis. Tertulis di mana? Di Mazmur 91. Kalau kita telah nubuatan Yesus di Mazmur 91 ini, mustahil Yesus ini akan dibunuh. Malah dikatakan di Mazmur 91 nomor 8, engkau hanya menonton mereka dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini nubuatan tentang Yesus. Siap. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti betul, nubuatan 91 adalah untuk Yesus alaihissalam. Coba Anda lihat di situ. Bahkan dikatakan, sedikit lagi, malah dikatakan di dalam Mazmur 91 nomor 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Seirama dengan Al-Quranul Karim, Ali Imran 55 ayat 5, 55, dan juga Al-Quranul Karim An-Nisa ayat 157. Terakhir dari saya untuk saudara, Amsal 21 ya nomor 18. Orang fasik menjadi penebus bagi orang yang soleh. Yesus itu adalah orang yang baik, dan di antara muridnya ada yang fasik yang akan menggantikan dia di atas tiang salib. Demikian. Siap Bang Suma. Oke, baik. Karena Abang masih ini siap ya, saya tanggapi dulu. Nah, luar biasa nih Bang. Dikatakan apa? Untuk kepada orang-orang pendatang. Nah, seperti ini Bang. Mohon maaf ya, kami terangkan. Orang-orang pendatang di dalam 1 Petrus 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini adalah orang-orang Yahudi pendatang. Sesuai dengan yang di Galatia tadi. Jadi Abang buka saja semua tafsir. Itu bicara kepada orang Yahudi yang tinggal sebagai pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia. Oke ya, jadi jelas Petrus memberitakan kepada orang bersunat. Nah, orang bersunat itu tidak hanya ada di Yerusalem,
Bahkan Petrus juga mendirikan jemaat di Antioquia. Ada orang-orang Yahudi di sana. Karena memang ada orang Yunani yang convert, ada juga orang Yahudi. Seperti itu ya. Nah, kemudian bahkan Petrus matinya di Kekaisaran, di Roma. Dia juga mendirikan jemaat di Roma. Jadi jelas tujuan kepada orang pendatang di situ bicara kepada orang Yahudi pendatang. Nah, jadi sekali lagi jelas dari Petrus dia mengklaim mengatakan bahwa aku adalah Simon, hamba Yesus. Aku bicara kepada orang Yahudi dan dia juga aku ada di gunung pada waktu itu. Kembali lagi klaim Quran sesuai dengan pernyataan abang tadi berarti keliru secara sejarah. Kemudian ketika abang minta bukti, Yunus tidak mati loh di perut ikan. Saya dulu awal kali saya debat kita sudah sampaikan bahwa yang disebut dengan tipologi yang nantinya menjadi antitype, nubuatan yang nantinya menjadi penggenapan, tidak selalu saklek. Itu bang. Tetapi memang di antara semuanya itu nggak ada seperti yang dialami oleh Yunus. 3 hari berada di dalam perut ikan, anak manusia 3 hari di dalam perut bumi. Nah, kami bisa mengambil benang merahnya. Kita memang beda tafsir, saya hargai tafsir abang. Tapi sekali lagi, permasalahan malaikat menantang, tidak terantuk kepada batu, ini adalah kajian nubuatan, bukan kajian sejarah. Sekali lagi ya, abang berusaha menabrak sejarah dengan menggunakan nubuatan. Nggak bisa. Nubuatan jelas, mereka akan menusuk tangan dan kakiku, Mazmur 22. Kejadiannya secara sejarah benar. Yesus ditusuk tangan dan kakinya, jubahnya diganti, itu sejarah. Jadi abang tidak bisa menggunakan tafsir, mohon maaf, semau abang. Karena tafsir itu inkonsisten nantinya. Oke, lanjut ya. Kemudian nubuatan ini bukan saksi sejarah ya bang ya. Nah itu yang perlu kita note. Kemudian mengenai orang fasik menjadi tebusan bagi orang soleh. Nah kita lihat konteksnya. Konteksnya pada waktu itu bicara apa? Mengenai tukar tawanan. Yang dikasih yang mana? Ya ini yang orang jahat-jahat ini kasih aja. Orang fasik, mending yang orang jelek-jelek ini ditukar aja sama orang yang baik. Tetapi ini beda bicaranya dengan korban yang dilakukan Musa. Justru korban yang dilakukan Musa itu tidak boleh domba yang bercacat. Harus domba yang sempurna. Itulah kenapa yang sempurna hanya Tuhan. Maka korban Yesus itu adalah korban yang sempurna. Dia melakukan itu untuk penebusan kita semua. Supaya kita kembali bisa bersekutu dengan Dia. Sama seperti pada zaman Musa. Musa dikatakan bahwa setiap hari orang bertobat, Tuhan ampuni saya. Tapi dia harus bawa kambing domba bang. Harus tetap ada yang mati. Kalau Tuhan itu cuma maha pengampun, misalnya kita tanya, oh kamu bertobat, Tuhan ampuni, berarti kamu pasti masuk surga. Dia masih bingung pasti. Dia pasti bingung, dia masih ketakutan, dia masih ragu dengan keselamatannya. Tetapi di dalam Musa, ketika dia sudah minta ampun, sudah ada yang dikorbankan, yaitu domba jantan tadi, maka dosanya benar-benar sempurna. Dia benar di hadapan Tuhan. Dia dengan percaya diri, ya saya pasti benar. Kenapa? Karena hukuman dosa yaitu kematian sudah ditimpakan kepada domba tadi. Nah, sama juga dengan Yesus. Ketika kita percaya pengorbanan yang dilakukan Yesus itu menggantikan kita sebagai substitusi kesalahan tadi, maka sempurnalah korban tadi. Sebaliknya,
ketika seorang hanya mengandalkan perbuatan baiknya, dia pasti masih ragu. Karena nggak ada yang mati bagi dia, maka dialah yang nantinya harus mati. Terima kasih Bang Zuma atas diskusinya. Kalau mungkin Bang Zuma mau sampaikan atau pertanyaan, saya persilahkan. Di sini ada Mas Justin juga. Monggo Bang Zuma. Iya. Jadi sedikit lagi saya sikapi yang tadi. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan 1 Petrus, 2 Petrus itu adalah pemberitaan terhadap orang Yahudi yang tersebar. Oke, itu bisa saya nangkap. Nah, sekarang gini. Kalau penulisan daripada Yohanes, ada nggak Anda temukan tentang kesaksian itu? Tidak. Karena dia nggak ada. Oke. Artinya itu cerita kemudian hanya dibangun di atas cerita Lukas, Markus, kemudian orang yang dikatakan Petrus, ya. Nah, kembali kepada Mazmur yang Anda katakan tadi. Eli, Eli, lama sabachthani. Ini nggak cocok dengan Yesus. Kenapa? Karena yang ada di dalam Mazmur 22 itu, oknum ini teriak siang dan juga malam. Dia siang malam teriak di atas tiang salib. Tapi Yesus hanya ada yang mengatakan 5 jam, ada yang mengatakan 3 jam. Tak sampai malam dia teriak di situ. Itu yang Anda harus pahami. Terus kemudian, ketika Anda mengatakan bahwasanya ada saksi sejarah, siapa saksinya? Sementara kalau kita berbicara mengenai saksi sejarah, kita tidak perlu mencari bukunya. Kita tidak perlu mencari kitabnya. Kita cari aja apa yang menjadi tradisi budaya orang-orang tempat kejadian. Karena kenapa? Kalau sejarah yang Anda katakan itu adalah betul-betul terjadi, maka murid-murid Yesus berkembang biak di Yerusalem akan mengatakan hal yang sama terhadap apa yang Anda katakan sejarah. Tapi mana ke-11 murid Yesus? Mana keturunan mereka? Kenapa mereka tidak menjadikan hal yang gereja bangun hari ini sebagai sebuah kepercayaan yang mutlak mereka imani secara universal? Mana cerita itu di kalangan orang-orang Yahudi keturunan murid-murid Yesus? Anak-anak Yesus, anak-anak Maria yang lain. Keturunan dari Maria Magdalena. Keturunan dari Yakobus, Andreas, Filipus. Kenapa mereka tidak menjadi pelopor ajaran Kristen? Tuhan mati di atas tiang salib. Kenapa justru euforia ini muncul dari barat? Lalu kemudian Anda mengatakan ini kisah sejarah. Kalau sejarah, contoh di dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW datang ke Jazirah Arab. Diceritakan sedemikian rupa. Orang-orang angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, sampai hari ini masih memegang teguh sejarah mereka. Dari nenek moyang mereka. Dari apa yang kakeknya, buyutnya saksikan. Nah, kalau di kalian, kejadian yang luar biasa, ada manusia bangkit di hari ketiga, kemudian dia menjadi Tuhan dan seterusnya. Mana keturunan orang-orang Yahudi yang menjadi saksi pada masa itu? Kemana mereka? Mereka kumpul di mana rupanya? Apa nama ajaran mereka? Kenapa tidak ada dari satu pun suku Israel yang menjadi pengikut Yesus, yang menjadi pelopor tegaknya ajaran agama Kristen dari zaman ke zaman? Tidak ada orang Yahudi secara berkelompok datang ke Indonesia mengajarkan Kristen, mengajarkan Katolik. Semua datangnya dari Barat. Kalau Anda berbicara mengenai sejarah, sejarah menurut versi Anda, Flavius itu lahir tahun 37 Masehi. Tidak lihat kenyataan yang sebenarnya. Yohanes tidak mencatat kejadian yang Anda katakan. Andreas, Filipus yang menjadi saksi sejarah di dalam kitab saudara, dia dipanggil oleh Yesus, tapi tidak ada kitabnya, tidak ada catatan-catatannya. Atau jangan catatan, secara histori aja dulu. Orang-orang Yahudi menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Keturunan daripada ke-11 muridnya secara turun-temurun memegang teguh
sejarah itu. Kalau memang ada, maka Yerusalem hari ini menjadi pusat kekristenan. Faktanya, mereka ditanyai siapa itu Yesus, mereka bingung. Yesus yang mana yang Anda maksud? Saya kira begitu, saudara saya Jack. Siap. Saya Bang. Siap, Bang. di sini sudah azan, Bung. Oh, baik Bang. Iya. Baik, Bang. Oke. Jadi saya tidak perlu Makasih ya, Bang, bertanya. Oke, Ya. baik. Tidak Cukup apa. ini narasi yang kita bangun. Baik, saya internal penjelasan saya. Monggo kalau Boleh. Gurunda mau Silakan off, tidak saudaraku. masalah. Oh ya, baik. Terima kasih ya, Bang. Iya. Cuma baik. Oke, terima kasih atas dialog yang baik ini ya. Mudah-mudahan Ya, dialog baik. seperti ini selalu kita bangun bersama supaya untuk Amin. mencerdaskan dua sisi agama, Islam dan Kristen. Masing-masing kita menjabarkan keyakinan, teman-teman Kristen juga menyampaikan keyakinan. Biarkan teman-teman kita di luar yang menilai. Saya pamit, saudara-saudaraku. Oh, ya. Baik. Ya, Terima salam kasih, Bang NKRI. Selamat Salam, siang. Oke, selamat makasih. Thank you, bro. Oke. Terima kasih, Baik. Bang Kesar. Ya, saya akan selesaikan di sini ya. Monggo Jo kalau Edo Bang dan Dema juga mau ini. saudara teolog kontekstual. Terima kasih, Thank you. terima Ya, kasih, oke, Bang. makasih. Saya pamit ya. Baik, Oke, monggo, Bang filmnya luar Dema. biasa. Saya suka. Hati-hati, Mantap. hati-hati, Ya, Bang ya. Dema. Baik, Salam makasih. buat keluarga. Baik, makasih. Jadi seperti ini ya, teman. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu juga dengan wakil dari teman Kristen yang bisa berdialog dengan santun. Nah, ini yang kita harapkan, dialog-dialog seperti ini yang tidak ada muatan kebencian di dalamnya gitu. Supaya ya Bang Suma juga tidak keras di dalam menyampaikan narasi kan gitu ya. Islam itu begitu. Al-Qur'an mengatakan, jangan engkau berdebat dengan non-Islam kecuali dengan cara yang baik. Itu perintahnya. Jangan berdebat kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Boleh berdebat dengan keras, tapi keras dalam arti kata tetap beradab dan menjadikan Al-Quran sebagai tameng senjata untuk diajarkan kepada mereka. Ya, ini cara yang sangat baik berdialog seperti ini. Kita saling menghargai sebagai anak bangsa untuk saling rangkulan di dalam menyampaikan definisi-definisi iman berdasarkan kitab kita. Nah, satu hal yang kita petik di sini teman-teman sekalian, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah kemudian mengkaji kitab-kitab mereka. Al-Quran seketika mengatakan bahwasanya mereka tidak menyalib dan tidak membunuhnya. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan alhamdulillah itu terurai dengan baik di dalam kitabnya mereka, di mana kitabnya mereka jelas mengutarakan adanya perselisihan yang berat, yang besar antara orang-orang Yahudi dengan orang Kristen hari ini, antara pengikut Nabi Isa alaihissalam, antara pengikut Nabi Musa alaihissalam yaitu Bani Israel, dan juga mereka yang adalah pengikut Paulus. Perselisihan yang sangat-sangat kencang, perselisihan yang sangat-sangat tajam, perselisihan yang sangat-sangat kokoh di antara mereka, sehingga tidak mungkin disatukan antara Yahudi dan Kristen dalam satu pokok cerita, ibarat minyak dan air. Mereka bersanding tapi tidak akan bisa disatukan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka berselisih paham. Dan itu juga dibuktikan dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Paulus berselisih paham dengan orang-orang yang ada di zamannya tentang Yesus, apakah dia mati atau dia sudah hidup, atau dia masih hidup. Ini sangat luar biasa nih. Jadi yang kita kagumi di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Begitu indahnya menyampaikan satu narasi ketika dikatakan tadi oleh teman kita bahwasanya ada satu yang tidak mungkin kemudian Al-Qur'an itu benar karena cuma satu saksinya. Ternyata Yesus pun mengatakan bahwa dia cuma punya satu saksi. Kalau Al-Qur'an saksinya ada dua, ada tiga malah. Al-Qur'an, kemudian Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kemudian malaikat Jibril, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi saksi. Ya. Itu yang menjadi saksi. Sementara Yesus cuma sendiri, cuma bersama dengan Allah saksinya, dan itu diimani. Kenapa? Karena Rasulullah yaitu Yesus, ya, itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Sehingga kita tidak perlu ragukan penjabarannya tentang itu. Yang kita ragukan di sini adalah pemberitaan orang-orang yang ada setelahnya, seperti surah-surah Petrus itu. Saya katakan bahwasanya itu bukan tulisan Petrus anak murid
Petrus muridnya Yesus? Bukan. Kalau tadi dia mengatakan bahwasanya tidak, itu adalah yang dimaksud orang-orang pendatang di situ yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia dan seterusnya. Ya, itu juga sudah diterangkan di dalam Kisah Para Rasul bahwasanya mereka menyesatkan orang-orang yang ada Paulus ini diteriakan bahwa mereka sudah menyesatkan orang-orang Yahudi di antara mereka, yang ada di antara mereka, yang tersebar di antara bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Itu diterangkan di dalam kitabnya mereka sendiri, bahwasanya ada seruan bahwa Paulus ini mengkampanyekan tentang orang yang bernama Yesus kepada orang-orang Yahudi yang tersebar. Gitu. Ini di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 13 ya. Dia katakan bahwa Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada ilah lain dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, ini yang diceritakan oleh kitab mereka sendiri. Lalu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena Paulus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Coba. Jadi dari surah-surah yang dia katakan itu memang orang-orang Yahudi pada masa itu sudah teriakkan Paulus ini semakin besar pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi. Dia membingungkan orang-orang Yahudi. Itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan itu adalah mutlak benar di 1 Petrus itu bahwa orang-orang yang tersebar, nggak bisa. Lalu kemudian kita membantah kebenaran Al-Quran. Kenapa? Kuncinya ada di Yohanes. Karena di kitab mereka mengatakan bahwasanya Yohanes di situ naik ke atas gunung bersama dengan Yesus, bersama dengan Yakobus, bersama dengan Petrus. Nah sekarang kesaksian Yakobus mana? Ada nggak kesaksian Yakobus? Nggak ada. Kesaksian Yohanes ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuman Petrus. Yang ada cuman Petrus, itu pun hanya surat yang dikatakan itu dari Petrus. Tapi Yakobus mana kesaksiannya tentang cerita itu? Yohanes mana? Sementara Yohanes ini adalah murid yang paling disayangi, yang paling dikasihi. Mana kesaksiannya bahwa dia melihat Yesus bertemu dengan Nabi Musa dan Elia? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuman Matius, yang ada cuman Markus, yang ada cuman Lukas dan surah-surah Petrus. Berarti Al-Quran tidak bisa goyang di situ. Kecuali Yohanes pun bersaksi, Yakobus pun bersaksi. Baru bisa kita kemudian mengatakan Al-Quran itu bisa goyah. Tapi faktanya tidak. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan bahwa kejadian yang terjadi pada masa itu adalah sebuah keyakinan yang benar. Lagian cerita yang dibangun oleh Markus 9 nomor 7 dan seterusnya itu bukan terkait dengan penyaliban, hanya terkait dengan kesaksian-kesaksian yang error. Dan kita bisa banyak menemukan kesaksian-kesaksian error di dalam kitabnya teman-teman kita. Ketika Markus mengatakan tertulis di dalam Torah, ternyata bukan di Torah tertulisnya. Tertulis di dalam Mazmur, ternyata bukan di Mazmur tertulisnya. Tertulis di dalam kitab-kitab para nabi, ternyata bukan tertulis di kitab para nabi, tetapi tertulis di dalam kitab para pewarta, yaitu penulis kitab kanon. Ya. Jadi apa yang mereka jadikan sandaran? Justru harusnya mereka itu terheran-heran terhadap Al-Quran. 700 tahun kemudian kok bisa Al-Quran ini tahu gitu loh. Harusnya mereka itu paham di situ. Sementara yang tertulis di antara mereka yang terjadi pada masanya Yesus ternyata tidak sinkron antara satu sama yang lain. Coba, tidak sinkron dan berselisih. Orang-orang Yahudi dan orang Kristen sampai hari ini berselisih. Berarti Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Karena Al-Quran tidak pernah mengatakan Rasulullah Muhammad SAW melakukan penyelidikan untuk menemukan dan mendapatkan bahwasanya seperti ini cerita yang sesungguhnya. Enggak ada. Al-Quran tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah melakukan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan penyelidikan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru, itu benar adanya. Bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke sisinya, ya, serta mensucikan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam
di atas daripada orang-orang kafir hingga hari kiamat. Makanya kita yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam dalam hal akidah, ya, dalam hal akidah itu selalu berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan orang-orang Kristen sampai hari kiamat. Itu kata Allah di dalam Al-Qur'an. Itu kata Allah. Alladzina taba'u ya fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Itu Allah terangkan seperti itu. Jadi kedudukan umat Islam dibandingkan mereka itu di atas sekali dibandingkan mereka berdasarkan Al-Qur'an sampai hari kiamat. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini sudah azan, kita pamit. Ya, semoga teman Kristen kita bisa berpikir dengan jernih, ya, bahwasanya apa yang kita uraikan itu berdasar terhadap poin-poin yang ada di dalam kitab mereka. Kalau mereka mengatakan sejarah yang mana? Gak ada sejarah yang mengatakan seperti itu. Kalau dia katakan ada sejarah, siapa? Flavius itu kapan hadirnya, lahirnya? Flavius itu lahir tahun 37 Masehi. Kemudian ketika dia besar menjadi pengikut Romawi. Setelah menjadi pengikut baru dia menjadi penulis, baru dikatakan sejarawan. Apa yang ditulis tidak sesuai dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena kejadiannya sudah lewat. Jadi gak bisa, gak ada. Yang dikatakan sejarah itu adalah saksi-saksi yang banyak di dalam kitab mereka. Banyak orang yang menyaksikan. Siapa orangnya? Sebutkan namanya satu. Semua akan diam. Begitulah sahabat-sahabat sekalian. Saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk sesi kali ini. Bahwasanya Al-Quranul Karim membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari tanggapan-tanggapan pemahaman jahiliyah yang dinobatkan kepada dirinya bahwa dia mati lalu kemudian bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Demikian sahabat, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.